Kalau sholatnya sudah benar, yakin pasti akhlaknya benar. Kalau sholatnya benar, karena sholat itu mendidik akhlakul karimah. Sholat, sod, lam, tak. Sodnya adalah sidik, harus jujur. Lamnya adalah latifun, yang lemah lembut. Baru sampai takwa. Ya. Yang dikhawatirkan bukan kedudukan, pangkat, dan jabatan, deh. Nanti kita setelah kita akan datang syakaratul maut ini, kita ini dalam keadaan Islam atau tidak. Maka Al-Quran telah memberikan peringatan. Ya, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau kamu benar-benar sebagai seorang Islam, iman kepadaku kata Allah, takwalah kamu yang sebenar-benarnya takwa. Ya. Wala tamutuna, jangan kamu meninggal illa kecuali wa antum muslimun, kamu dalam keadaan Islam. Ini yang sangat dikhawatirkan, bukan kedudukan, pangkat, harta, dan jabatan. Ya, tapi yang dikhawatirkan itu nanti kalau kita datang syakaratul maut, siapa yang akan membantu kita? Istri cantik tewas, anak tewas, harta gugur. Apa yang menyelamatkan kita itu adalah amal perbuatan kita. Wala tamutuna illa wa antum muslimun. Ini yang paling dominan. Nanti antara husnul dan su'ul itu ketika datang syakaratul maut. Dalam keadaan husnul khotimah atau dalam keadaan su'ul khotimah, ketika kita dipisahkan kenikmatan kita di dunia. Ya, kalau kita selama di akhirat, nah baru disebut dunia. Tapi kalau kita celaka di akhirat, berarti kita tertipu oleh dunia. La ilaha illallah, ya Rahman ya Rahim, ya Rabbul Alamin. Allahumma salli wa sallim sayyidina Nur fil qalbi wa nur fil haqi wa nur fi sam'i wa nur bil haqqi la ilaha illallah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bakok menciptakan sifat nyata, itu nama bakok. Kalau tidak nyata, kamu akan habis. Tidak akan nyata kamu bisa. Jadi dari sini bisa, dari sini bisa. Berarti jelas kalau begitu antara Masyriq dan Maghrib mana ngaji lagi supaya kita Isra Mi'raj, mana dia caranya? Adam turun, Muhammad naik. Tuh. Berarti seret. Jadi apa enggak? Nyata apa enggak? Adam turun menciptakan, menjalankan sampai kita jadinya kan. Hah? Tapi tidak pernah dipikirkan. Coba lihat. Itu makanya kita kelalah. Kita disuruh beriman. Apa perjalanan beriman? Mana teori daripada beriman? Beriman itu apakah mengakui, menjalankan, percaya, atau bagaimana? Sementara di dalam surat Al-Baqarah jelas-jelas. Seluruh alam ini sujud. Jibril sujud kepada Adam. Kecuali setan tidak. Adam itu siapa? Manusia. Kita siapa? Manusia, turunannya dia. Sekarang saya disuruh beriman. Sementara Adam disujudkan oleh Jibril. Bagaimana sekarang ini? Coba jelaskan saya. Saya orang bodoh. Nggak bisa ngaji. Saya nggak ngerti. Saya disuruh beriman. Sementara Jibril sujud kepada Adam. Berarti siapa yang beriman sekarang? Apakah Adam atau Jibril? Nah sementara saya. Apakah saya atau Jibril yang mau datang? Coba gali. Nah, ini versinya kan. Nah, terus sekarang, apa sebabnya setan tidak mengikuti, tidak mau tunduk? Jadi di sana, pas a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'u berarti itu aku. A'udzubillah. Aku itu siapa?
Mina syaitan yang tidak mengikuti aku. Sebab apa? Kalau kita tanya seluruh manusia yang ada di Indonesia maupun sampai negeri Arab, siapa yang menciptakan Adam? Pasti jawabnya Allah. Kalau memang jelas Allah yang menciptakan Adam, mana dia lihat diri kita. Saya sebab ibu dan bapak. Keluarlah saya. Ya kan? Nah sekarang kalau Adam diciptakan oleh Allah, berarti ada Allah perempuan dan ada Allah laki-laki. Tapi ini kan tidak boleh. Dengar tidak? Berarti Adam itu bagaimana caranya jadi? Sebab Adam ditanyakan mana ibu bapaknya, tidak ada orang tahu. Ini yang sulit. Selalu melemparkan tanggung jawab. Melemparkan daripada cerita yang besok. Adam diciptakan oleh Allah. Lihat diri kita sebab ibu dan bapak. Baru keluar saya. Berarti kalau Adam diciptakan oleh Allah, berarti ada Allah perempuan dan ada Allah laki-laki. Ini kan tidak boleh. Qul huwallahu ahad, katakanlah hai Muhammad, Allah itu esa, satu. Berarti Adam itu ada enggak ibu bapaknya? Nah, kan begitu. Nah itu versi orang menggali. Justru itu tidak boleh mengaku kepada yang lain. Namun tuh tahu mau teduh, wah, colok. Ya, pun dia kanggu takut. Joksa lain saya nggak dengar. Di mandu tempuh. Ya suruh begejok. Karena apa? Saya harus selamat. Ya, yang buka onyak-onyak. Biru syariat 100 tahun sujud ruku. Lamun dia tahu hidup mati. Hancur. Biru awak lebur. Jari ulet. Nu syariat. Karena apa? Dia cuma nyebut. Ngaku belum. Tarekat geru-gering marak lepang sak tendek disi terak di seding burung masih kulit yang ditolak. Hakikat masih utuh lagu mbe hidup. No. Makrifat makat telang. Berarti Isra Mi'raj tadi dia bebas kemana-mana. No, nanti tante boya. Di itulah penggalian. Gali. Tidak perlu repot-repot sebetulnya. Semua ada pada kita. Cuman contohnya tidak boleh kau membeda-bedakan. Mana kita harus jalankan akhlakul karimah Rasulullah. Bagaimana? Rasulullah bercerita, wih, sampai dia dai bilang, wih, sampai bakat. Jadinya dia sujud. Wah, nengat. No, gak dengar. Lah kalau kamu masih cerita orang percuma. Jadi paling hobi kamu itu pakai agama khayalan. Begitu habis sujud, besok kita dapat surga, besok kita dapat gunung, besok kita dapat semua. Di mana kamu tumpukkan amal itu? Ayo. Yang satu contoh jawaban yang paling tepat. Begitu kamu mati, di mana hidupmu? Di mana letak hidupmu sekarang kamu mati? Kamu sudah ditanam. Di mana? Coba contohkan saya. Ada enggak yang mengetahuinya? Ribuan manusia mati, hancur, basat, mana hidupnya? Makanya besok kalau begitu, kalau yang ada yang berjanji mengatakan apa, itu pakai akal misal, besok kamu dapat. Besok kamu dapat di surga, besok kamu selamat, pahala kamu banyak. Kalau begitu, kalau saya mati, belikan saya HP, taruh, lipat, ikat, langsung tanam. Begitu dia kamu pesan, semeton, bakungkah. Allahu Akbar, Allah. Sampai tutup pesan. Semeton. Kalau kamu nanti dipukul oleh malaikat, tolong bel. Ini sudah saya belikan HP baru. Dengar. Supaya ada jawaban. Supaya ada pembuktian bahwa kamu itu disiksa. Atau tidak. Sampai berat ini tidak akan nimbal-nimbal. Sekarang kita tanya. Mara buka siapa kamu? Wa mana biwaka, siapa kamu asalmu? Itu yang kita tahu. Kenapa mesti harus repot besok. Justru itu. Coba tolong. Kamu tanyakan kepada Tuan Guru. Jikalau kamu mau. Nih, saya kasih sawah saya. Saya kasih rumah saya. Tapi tolong mohon Tuan Guru. Selamatkan saya dunia akhirat. Harus saya selamat. Oh, itu masing-masing. Kalau masing-masing kamu yang bodoh berarti kan. Benar apa tidak?
Itu caranya. Jangan kita dibodohi. Memang nyocok jelas. Dia itu punya versi pikiran akal yang tepat, Kak. Gitu. Saya katakan gitu, Tuan Guru itu. Hebat. Kenapa? Dia tidak mau pelihara sapi. Sapi dipotong habis dagingnya. Kalau manusia, tak ambil dompetnya. Malam. Tuh. Tapi Kak, boleh enggak? Kita ini Islam, bukan menipu. Bukan berjual layar. Tidak boleh itu. Itu. Di datuk sini tidak pernah minta uang. Pokoknya kamu akui dirimu. Itu toh. Saya minta kamu selamat. Saya tidak perlu dengan uang, dengan harta. Karena apa? Kamu tidak bisa bawa besok. Yang bisa menyelamatkan kamu adalah hidupmu. Itu toh. No, milik. Ini. Berarti Datuk ya penjabaran daripada mutu anta qabla anta mukni. Sekarang mati dulu, jangan katakan saya la haula wala quwata illa billah. Di mana kamu bisa? Di mana? Kalau sudah la haula, banyak orang mengucap la haula. Tapi kamu begitu ngasih sedekah ke masjid, siarkan siar. La haula namanya. Itu kan akal pakai. Ayo. Nah, terus berani kira. Berbicara daripada syariat, Iya. setiap mungkin dunia nih ke, dan bahkan dulu Abu Bakar ketika Rasulullah wafat nih kan, Ini cerita nih. Ya. Ayo terus. dan itu ayat kan, kullu nafsin za'iqatul maut nih kan, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Lalu mengapa waktu nikah merantan Sayyidina Ali angkazul fakar saibani kena wafat Rasulullah? Berarti kan ketika kita adopsi dari versi Sayyidina Ali kan dia wafat Rasulullah kan. Lalu kalau kita analisa dari ayat nikah kan yang umum artinya kan, yang bernapas pasti mati. Terus untuk keseimbangan daripada versi-versi ini ke Datuk tentang aku ini ke Datuk. Nah, sekarang satu. Itu Ali tidak redo. Barang siapa yang mengatakan Rasul itu bisa mati, itulah bodohnya manusia. Mana tempat bodohnya? Jelas Rasulullah. Bisa mati tidak rasa? Bisa. Kenapa kamu katakan mati? Orang yang mengungkap qabla matu, matikanlah kamu. Semua yang bernyawa, innalillah, setiap yang bernyawa akan mati. Kalau nyawa jelas-jelas kita itu harus pakai akal. Mana? Tuh, ayam, sapi, babi, kuda itu bernyawa. Kalau manusia sempurna, insan kamilku yang nyata, dia punya roh, nyawa, jasad. Kenapa kita bodoh? Kalau kamu sama dengan kuda, berarti kamu punya nyawa apa enggak? Apa enggak punya roh? Nah, itulah tempatnya kita itu mulia. Karena saya punya roh. Mana dia contohnya? Sekarang berikan contoh. Kalau kamu tidur, lihat. Ini masih bernapas. Tapi kamu tidak mempunyai daya upaya. Ini keluar rohmu. Saya ke Jakarta. Di Jakarta lagi naik ferry, naik bus, naik apa. Begitu kamu sendiri. Kamu yang ngomong bilang, ini dia ndak taat sama saya ini. Harus saya kecemplung sama di segari biar kecantem. Begitu kamu masuk ke lelah yang capek ini, masuk lagi kamu, kasihan dia. Ini adalah saudaraku. Nyawa itu jangan saya siksa. Roh itu hati-hati. Dia bisa menyiksa kamu kalau kamu tidak berani mengakuinya. Makanya ada syahadat dua. Roh dan nyawa. Itu hati-hati. Asyhadu an la ilaha illallah. Siapa yang kamu akui. Dan wa asyhadu anna Muhammad. Siapa di dalam diri kamu. Ada Rasulullah, rasa Allah, dan ada jelas-jelas hidup Allah. Nah, sekarang satukan. Kul huwallahu, katakan Allah itu Esa. Kalau kamu benar-benar beriman dan kalau kamu benar-benar ikhlas, baru kamu boleh membaca kulhu. Kalau kamu tidak ikhlas, jangan membaca. Hati-hati. Haram hukumnya. Kenapa? Jelas-jelas kul huwallahu, katakan, hei Muhammad, Allah itu Esa. Kenapa kamu begitu ikhlas? Kamu baca kul huwallahu, hilang dompet, ngomeh. Hilang duit ngomeh, kurang rezeki ngomeh, susah sedikit ngomeh. Apa itu nama ikhlas? Belum tentu. Nah itu makanya hati kita harus lemah lembut. Lebih bagus saya gembleng secara keras. Karena di sini gaya militer. Harus. Ya, sebab apa? Demi Allah harus kamu cekat, harus kamu pintar, harus kamu terbuka aras ini. Sementara aras saja tidak ada orang ngerti apa mana aras. Paham, sudah saya tadi bukakan tuh. Jangan hilangkan Rasulullah itu rasa Allah itu ya. Benar apa tidak? Tuh.
Aras itu aja dulu bongkar. Bagaimana, apa arti aras? Tidak PR. Namun yang kaji di tafsir di Jalalain aras nikah artinya ya ketinggian, jadi itu posisi nikah satu. Nah itu sama niki datuk. Makanya dalam hal nikah kan, ketika kita adopsi dari sesungguhnya wali-waliku, mereka bukan mati kan di Al-Quran itu, hanya berpindah makom. Nah jadi menurut tiang, analisa tiang, setiap wali itu jelas dia melebihi ulama, tetapi ulama itu belum tentu wali. Apa iya kira-kira nih tidak? Makanya, jadi di situ kita yang mana nama wali? Namun tiang ambil dari isim maf'ul, namun wali nike adalah orang yang dipimpin oleh Allah. Angkat nahuna nih kan, nahuna. Cuman kan ini dalam ilmu hak nikah. Nahu, makna nahu, perumpamaan. Nahu, ya. Allahu, ingat, ya. Nahu itu jelas-jelas kamu dipimpin oleh hidupmu sendiri. Sejelas-jelasnya kamu kan tidak ada. Ini yang belum bisa bersih ini. Kamu masih mengakui diri ini. Ini manusia masih ini. Jelas-jelas di Al-Quran, di Al-Fatihah, sebelum kamu mengucap Al-Fatihah itu sendiri, ada pimpinan di sana, petunjuk yang nyata. Jelas apa? Allah Zat yang maha mulia, yang menyempurnakan daripada segalanya. Zat Allah itu yang betul-betul, itulah yang kita sembah. Zat Allah maha suci yang tidak membutuhkan makhluknya kecuali makhluk butuh. Masih kamu manusia membutuh Allah. Benar. Berarti itu hamba, Mas. Kalau kamu hilangkan diri, masuk kepada hidup, biarkan hidup berjelas. Mau kemana-kemana bebas, itu baru nunggal. Manunggaling kalau Gusti. Itu yang perlu. Aku tidak mau jadi wali. Aku juga tidak mau jadi guru. Dan aku bukan guru. Dan aku bukan murid. Aku tidak pinter. Dia berjalan dengan sendirinya. Tidak perlu kamu mengatakan saya ini wali. Dari mana kamu tahu diri wali? Nah itu makanya wali itu di mana kedudukan wali? Kalau kamu mengatakan diri pintar, bukan wali. Sebab apa? Aku tidak mau jadi wali. Karena dibodoh-bodohin wali ini sama Sayyidina Dinar. Karena apa? Saya bukan wali, tapi dia yang tertinggi. Dia bisa perintah wali. Nah, saya duduk Allah. Sayyidina Dinar tidak ada. Kecuali Allah ada. Tapi mereka tidak paham. Saya ikhlas, kamu bunuh saya ikhlas. Saya juga ikhlas di sini. Tidak saya takut. Saya ikhlas juga dibunuh. Tapi jangan katakan saya itu mati. Saya tidak reda. Duh. Nah ini baru namanya tekad bulat. Berarti dalam versi ketika orang ilmuwan mengatakan Syekh Siti Jenar Nike, berarti itu sindikat atau kinayah sebetulnya. Cerita itu. Jikalau kamu ingin tahu, kalau kamu sudah gali semua ini, dia gampang kamu panggil Syekh Siti Jenar. Dan kamu dibuktikan nanti. Justru itulah akui hidupmu dulu. Tidak perlu akui. Ini sebagai pelajaran untuk berpikir. Al-Quran, kitab, apa semua. Ini perjalanan supaya kita mikir maksudnya. Yang kamu perlu hanya 2 kalimat. Mana? Cuman Fatihah dengan kurung saja yang dia pakai Syekh Siti Jenar. Tapi yang lain ini dia pakai bisa jalan di laut. Itu wali. Kalau wali kan, kalau saya jadi Allah kan saya bisa perintah wali. Mana lebih tinggi? Hah? Inilah. Itu yang maksud daripada akal Siti Jenar ini. Tetapi dia tidak akan, bukan dia seperti orang mereka yang mengatakan bahwa Siti Jenar itu bunuh orang semua. Itu anak muridnya. Saking apa? Itulah namanya ilmu. Saking menggebu-gebu sampai dia tidak tahu orang tua, tidak tahu dan sedang orang ngaji. Saya Allah, saya. Nah ini buat dia kena. Itu sebetulnya dia tidak pernah kenapa-napa. Dia diam aja. Dia cuma tidur di atas pohon begitu tidur. Tidak jatuh lagi. 1 tetes air itu haram hukumnya kalau sesidenar dibasahkan. Seret tuh. Nah ini karena apa? Kamu harus yakin. Kalau kamu tidak yakin percuma. Nah ini. Makanya itulah jangan kita duduk kepada syariat. Syariat ini mana syariat ini? Kopi syariat ini. Berjalan mau ke kantor itu syariat. Kerja itu syariat.
Tapi yang namanya sholat, apa nama sholat? Oh, sholat itu adalah ingat. Sholat sebagai orang Arab bilang itu adalah doa. Doa itu adalah berzikir. Zikir adalah jelas-jelas. Sholat itu zikrullah. Sholat itu ada zikir. Sholat mana yang kamu mau? Sholat sudah imun. Yang tidak berkeputusan. Kalau ini sholat waktu. Coba kamu ucap sekarang. Usalli fardan. Johri. Sajakku aku sembahyang johor. Waktu johor. Apa tidak waktu? Secara akal kalau saya tahu kamu itu syariat apa tidak. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Mana lebih kamu sujud Allah atau bumi ciptaannya? Mana lebih bagus? Sujud kepada Allah atau ciptaannya? Itu secara akal sekarang. Allah. Nah gali Allah ini. Kalau ini dia menjadi hamba. Mana dia? Siapa yang ciptakan ini? Allah. Tetap di mana-mana sampai kamu kuliah ke Arab itu tetap Allah katanya. Mana lebih bagus kamu sujud kepada Allah atau bumi? Sebab apa? Bumi yang kau sujudkan ini kau kencingi, kau beratin. Dia rendah jadinya. Hah? Nggak nyocok saya. Sujud ini bisa diberatin. Allah. Laisaka kamisli sa'in wa sami'ul basir. Allah itu tidak sama. Mana dia? Ini digali terus. Supaya kita ketemu. Nah sifatnya rahasia. Sebab apa? Kamu di dalam perut rahasia. Begitu keluar kamu nyata. Begitu kamu keluar ini jelas gaib. Begitu dia masuk nyata saya. Begitu kamu mati gaib kamu di dalam lubang. Begitu kamu panas keluar kamu hidup kali. Nah ini yang kita gali. Biasa benda. Memang ini dia jelas harus pas. Harus berani. Cara bahasa Quran Ikra lamun cara bahasa kita gali. Berarti Datuk Niki. Ketika yang ya kaji di hikam. Hikam ni ke beda dia dengan levelnya syariat kan. Kalau di syariat yang dikatakan sholat ialah suatu perbuatan yang dimulai oleh takbiratul ihram dan diakhiri salam. Lalu kalau di sana ni ke hudurul qalbi ilallah. Nah, di sisi lain di kitab Kifayatul Atqiya ni ke wa hakikatan bila syariatan artilah yang pas untuk menduduki posisi diri ni ke lebih berarti ni ke dalam. Maka itulah. Jadi sesungguhnya nama syariat kan sudah saya umpamakan ini. Semua syariat pekerjaanmu kemana-mana itu syariat. Kau sholat juga syariat. Tetapi duduk pasnya syariat itu mana? Asal usul kamu tahu tak? Sebagai manusia itu apa? Apa asal usul kamu itu? Kok bisa jadi manusia? Namun yang kaji le anu itu kitab ni ke kurang lebih heran dia pegang ngone dia buka kitab datang. Buka serangannya. 3 dari ibu, 2 dari bapak, 1 datangnya dari Allah maknanya. Itu makanya masih kelimbang namanya. Yang paling tepat adalah tidak perlu cari ke bapak, tidak perlu cari ke ibu, tidak perlu lagi cari ke Allah. Mana dia kamu ini kok bisa nyata? Unsur manusia itu nur, air, api, angin, tanah. 5 dia. Ingat 5. Mana ampun jadi 10. Alif, lam, ha, mim, dan 10. 9 kamu punya ilmu itu. Yang 1 kamu yang berkuasa. Ini perlu kenapa mau cari-cari ke sana, ke hakikat kemana-kemana. Tidak bakal ketemu. Sulit kamu akan bisa ketemu. Ini unsur kamu saja kamu tidak tahu. Nur, air, api, angin, tanah. Ini yang perlu kamu kasih Fatihah. Tiap waktu sholat itu kasih Fatihah 7 kali. 7 kali 5 berapa? Berapa? Kok lama sekali? Hah? 35 cepat-cepat. Ya, cepat-cepat 35. Yang ingat ada gunung mungkin. Nah, pandai aku membawa. 30 juz. Mana dia di sini semua? Yang 5 mana? Kamu gali ini lagi. Yang 5 itu alif lam ha mim dan. Kan jelas-jelas alhamdulillah. Jadilah saya. Kenapa mu repot-repot dan kan? Kenapa mu repot-repot cari ke kitab ke sana kemari? Kamu tidak itu jauh mundur kamu. Enggak bakal sudah dibantu sama kitab itu. Sholat pun belum tentu bisa membantu. Agama kamu belum tentu bisa selamat. Yang membuat kamu selamat adalah akal. Agama itu akal. Benar apa tidak? Itu.
Nggih. 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 Hari ke Ampura rukun 13. No. No saja tu. Lalu dalam hal anu satu Iya. penjabaran Allah Muhammad Adam le organ tubuh ni ke. Wah. Jarian sikit nani. Kamu mau dipisah? Kan dah cocok dipisah. Terus berak niki Datuk. Penjabaran Allah dengan hu ni ke berembi ni ke Datuk. Allah dengan itu nyebut makanya. Itu semua nyebut. Sugul tamu Allah hu. Sekarang kan tadi saya sering ungkap yang keluar gaib yang masuk nyata jadinya kan gampang-gampang dari perut ibu kamu gaib keluar nyata kan ini kita pikirin kenapa ini aras ya ini tulisan ars ya ini tulisan ars. Nah apa kalimat ini kalau yang ini kemari tuh Allah nyata. Ya ini gali dulu. Nah kalau ini, yang ini kemari, apa jadinya? Allah sifat. Ya, jadi Allah punya sifat bukan manusia. Hah? Nah ini rahasia sekarang. Hah? Benar tidak ini? Nah jadi kalau kita gabung ini kalimatnya apa yang ini? Allah nyata dan Allah. Ya, salah. Apa kalimat ni? Ayyuhallaji. Ya ayyuhallaji. Berarti ini ayyuhallaji. Apa? Hai orang-orang beriman. Hah? Ayyuhallaji. Hai orang-orang beriman. Kalau kalimat ini. Benar apa tidak? Ya ayyuhallaji. Hai orang-orang beriman. Ini orang beriman ini. Tidak pakai hai lagi. Ini baru namanya aras. Gali. Kita ngajinya di sana di luar. Ya? Tidak beriman tidak hai gitu. Hebat bener. Di mana bedanya aras, saluhi kadim, tanjifi kadim, mahfuz, ni ke Datuk. Nah sekarang semua kembali kepada batin kan. Kadim itu puji kadim bagi kadim. Ini lihat nih batin. Alhamdulillah. Alhamdulillah kan tadi kembali lagi ke sana. Ya ilaha illallah matanya. Ya. Kuping kembali ke sini. Mata kembali ke sini. Utak kiri dan kanan ada 3 di sini. Di Gunung Renjani yang ada pecahan itu ada gua di dalam ada 3. 3. Gua susu. 1, 2, 3 ini. Disebutlah 6 panca indera. Ya. Kembali yang 6 yang kelola siapa? Batin. Terminal batinmu. Mana kalimat batin? Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allah menciptakan sifat bakok nyata. Itu jadinya. Kalau saya balik lagi. Bis. Sifat manusia kecuali Allah. La ilaha illallah. Tepat apa enggak? Oh, kenapa bingung-bingung sana lagi? Allah itu adalah punya zat sifat asma. Hebat. Zat sifat asma af'al. Af'al apa artinya? Af'al ni ke kalau kita ambil dari arti perbuatan af'al dari atas. Nyata apa tidak? Kan nyata kan? Af'al arti kenyataan. Kesimpulannya nyata. Kalau yang
analisa dari Arabnya kan fi'lun fa'alan itu. Iya betul. Ya. Pas sudah. Yuk, beli kopi. Sila, ada sila numpah sedikit. Taruh. Tumpahan. Aneh. Yang perempuan main hijab ini kan ya. Kupikir. Ya Raden. Malu-malu. Tiga kali malu-malu. Tahun pertama malu-malu. Barang Niki datang. Berangkat dari apa namanya? Innallah aqrabu min hablil warid. Sesungguhnya Allah itu lebih dekat dari urat nadi lehermu. Satu. Terus berangkat dari sesungguhnya Allah itu di mana saja engkau menghadap. Nah, dalam rasa ya penjabaran ini dan gambaran bahasa. Penjabaran itu di mana yang disebut ahli warid dia lebih dekat dari urat leher. Kalau ini kita diajarkan jauh, dekat cuma segari, adalah kedekatnya. Jadi dia tidak mempunyai tempat. Allah itu dia tidak bisa ditunjuk mana dia. Ini baru dia di mana. Tuh. Kalau ini jauh namanya. Kalau dipotong leher itu masih dia. Tapi ini hati-hati. Pertama yang 5 itu harus habis. Besok Sakaratul Maut. Ingat. Pertama pendengaranmu. Kedua penglihatanmu. Ketiga pembicaraanmu. Ngucap sudah tidak bisa. Ya. Keempat tenagamu. Kelima apa? Napas. 5 jalan diambil, hati-hati. Ingat, nyebut. Apa mau disebut, orang sudah lidah keluh. Ya. Hebat. No, Raden. Aku tidak akan mau. Kan jelas di suratul Al-Kafirun ya, sampai sebelum membaca suratul Al-Kafirun ini sudah diadakan di sana tulisan. Tidak ada rasa toleransi kepada orang-orang yang beriman. Kan jelas. Baru kita membaca surat Al-Kafirun. Silakan kamu menyembah kepada apa yang kamu sembah. Dan aku tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Dan aku tidak akan mau menyembah apa yang Tuhan kamu sembah. Dan aku tidak akan pernah menyembah karena aku bukan persembahan. Tidak ada Allah mau ambil bangke. Nyocok enggak? Jangan katakan kalau syariat kata itu kan khusus untuk orang-orang kafir. Di mana kafir itu? Kamu katakan orang kafir, hati-hati kamu. Kita Indonesia ini yuk. Oh, negara hukum. Lain zaman masih raja. Ya. Nah, jadi di sinilah kita tempat apa? Siapapun itulah saudara. Dia mau polisi, mau tentara, mau apa saja itu tetap saudaramu. Tapi ada sikap-sikap di dalam cara kamu bergaul kepada saudaramu. Bagaimana cara? Akhlak, hati-hati. Jangan memberikan orang tersinggung. Lebih bagus kau berikan langsung. Berikan dia kasih sayang. Mana cara berseri-seri? Wajah yang bersifat dalam batin. Ini. Itu. Kau berikan kasih sayang itu. Sampaikan dengan batin. Kalau tidak bisa dengan senyum. Sampaikan dengan batin. Kalau bisa, belum bisa pakai mulut. Batin itu dari jauh aja kentuk dia. Aduh, ini dia nyorak dia. Ingat, kedatangan. Itu cara ini akhlak yang berjalan. Itu tidak diketahui oleh malaikat. Makanya malaikat itu bisa disuruh. Buat apa marabuka? Siapa kamu? Hah? Saya disuruh sama Allah. Mana Allah? Itu ketuaan suami. Nyari-nyarian tanya di barang. Salut kamu. Tuh. Kan kita punya 4, yang satu nur. Kan sudah dikasih tahu Allah itu berasal dari cahaya. Ada malaikat diceritakan oleh syariat, malaikat pembagi rezeki. Padahal cahaya bagaimana bisa punya tangan mengasih rezeki?
Bodoh namanya itu. Kita diberikan untuk menggali maksudnya. Tuh. Ada malaikat penjaga surga. Wah, dia bingis katanya. Neraka katanya. Kamu salah katanya. Dibakar kamu di neraka nanti. Berarti ada. Allah itu ngaben juga. Hah? Di sini kita sudah bingung cari Allah. Di sana dibakar lagi. Ngaben jadinya. Patuh kepada pudel. Takut-takutan diri jadi. Dia kegemas boya. Entah kerja selamat lah. Mau menindak pada takutan. Jadi berbicara keselamatan. Tidak ada semua. Allah itu ada dalam persangkaan hambanya. Kan jelas-jelas. Aku tidak akan berubah satu kaum kalau tidak kaum itu merubah dirinya. Kan bodoh kita kalau tidak bisa merubah. Boyak semesa-mesa Raden. No. Kan gampang. Segera ayat-ayat doang yang tumplukkan. Hah? Ayat itu kita yang menggalinya. Apa versi dari kepada kalimat. Al-Quran ini karam asal katanya. Al-Quran karam. Lemekaya kadung tetetai. No. Lete apa? Tak boleh. Le Quran. Le Arab dia kadung kenai. Ya. Tidak boleh katanya. Tidak boleh. Kenapa? Oh, kecuali kalau saya diganggu-ganggu acong, saya ini keramat nih. Gangong. Ini kertasku ini. Bau tentang nih. Bisa enggak dia kasih kita kualat? Tidak bisa. Al-Quran itu adalah karang asal katanya. Kalimat dari karang, karangan jadinya. Ada cerita daripada Adam, Ibrahim, Ismail, Musa, sampai dan seterusnya. Ini dikumpulkan menjadi satu. Kamu sendiri tidak pernah. Ada enggak kamu dengar ayat yang turun di Indonesia? Pernah enggak? Di Arab doang. Di Arab doang. Milik kebukaan. Cari di surat Ad-Dukhan. Itu ayat yang turun di Indonesia tanggal 27 Ramadan. Itu masih dalam keadaan apa? Genting dulu. Kenapa di Indonesia ada? Buka surat tafsir nggih. Nomor 3 baca. Angka ya, dengan ngaji kapan-kapan terlalu bisapan. Paling Arab doang, sebelum Indonesia tidak ada di Cina. Ada apa gunanya si Al-Quran disuruh nuntut ke negeri Cina? Berarti ada ayatnya di Cina. Ayo, kenapa bodoh-bodoh jadi di Jawa tidak ada? Di Sasak tidak ada. Masih kok beda-bedakan Arab doang. Aku tidak akan menyelamatkan orang Arab kecuali orang-orang yang mukmin. Tuh, orang yang mukmin dari Islam banyak, tapi Muslim sulit. Gambaran yang di Indonesia nih ke spontan nih kita tuh kayak Nabi ayat nih. Itu udah dari zaman dulu Quran ini kan. Kita tidak pernah tahu. Tuhan ini kan. Itu kita belum tahu kapan jadi ini kok ada ayatnya. Orang sampai kuliah ke Mesir di Al-Azhar kok dia tidak tahu. Ada enggak ayat turun di Indonesia? Enggak ada, di Makkah saja. Abu bodoh, enggak usah pergi ke sekolah. Sini sekolah. Ini sudah ada ini. Tuh. Kenapa kok nggak mau digali? Namanya orang belajar itu 7 tahun buka terus. Apa mananya itu baru. Gampang kita ulas. Pantas dikatakan wali. Orang wali itu tembus langit aja tahu. Sering saya berdiri di belakang matahari itu enak. Itu orang sudah tembus zaman. Matahari apa? Kenapa kok bersinar? Hah? Fisika, geofisika itu masih kategori orang-orang masih menggali. Ini, ya, ini bulan, ini matahari. Kalau dari sinar sini ke pasti biasnya ke sini kan, pasti dia nyala bulan. Tapi kalau dia di sini sama-sama di sini, gelap apa enggak bulan ini? Gelap ya. Nah itu bodohnya orang fisika, sekarang ini belum nyampe itu namanya. Hah? Kenapa dia ada walaupun dia di tengah ini bulan, matahari di bawah? Seharusnya di sini baru kena sinar. Kalau dia di bawah berarti nggak kena sinar. Nah kenapa dia ada bulan ini ada sinar, matahari kenapa dia bersinar? Itu yang kita gali baru namanya tembus. Namun masih Quran kelas-kelas, aduh lelah tengah rasuannya. Apa pun arah sinar geluni. Senin, Selasa, Sabtu, Ahad. Apa kena makna Senin? Ayo.
Isnin dalam bahasa Arab, seki. Isnin. Selasi itu seki. Tetap satu sampai Ahad seki. Rab berarti Allah sebiji. Rab sebiji. Rabu. Rab itu Tuhan. O kosong manusia. Ka berapa? Mis satu. Nggak ada. Jamak. Tuh. Jumat jam'ah. Sab berjejer. Kumpulkan lidi itu menjadi satu. Ikat di semuanya. Jadi Ahad. Berarti kamu akan mendapatkan suatu sinar gaya hidup. Tuh cahaya membuat kamu gaya hidup. Itu jadinya Ahad katanya. Apa itu? Hidup. Nah hidup itu gali. Nggak usah pakai itu ini sudahlah. Lelah lalu boya-boya Quran, boya kitab, boya hadis. Ngone-ngone bis terjadi. Nih, logika pakai. Itu. Sama jari. Tapi anu, Datuk. Senang pertama ya. Ini sebenarnya berbicara keilmuan. Jadi kalau ya standar anak SD, SMP, SMA saya rasa mungkin titik dan mungkin untuk mencerna ilmu nike sulit. Memang sulit. Nge. Tiang doang SD. Tiang SD di kok kuliah. Dek, saano apa? Sulit Datuk. Nggih. Ya itu umpamanya. Betul. Karena kan jelas kalau kita adopsi dari kaget. Iya. Walau alam guys. Memang anu nike repot. Pun aliman atau muta'aliman kan jadi orang harus belajar dulu kan dari level bawah mungkin harus. Itulah makanya pas yang dikalimatkan belajar arti penggalian. Tetapi sesungguhnya maaf nggih Raden nggih nuna sapura Raden berempe pun dari nyurak-nyurak marani yang cemoh. Semata-mata saya menggebu-gebu. Saya suka, saya senang ya. Wah, dek ketuangan nggih. Karena apa? Di situlah kalimat kita menggali, tidak ada guru, tidak ada murid. Nur Raden. Iya. Nah jadi sesungguhnya kalau sekarang kita gali secara duduk-duduk pelan-pelan. Oh iya bodoh saya kalau disuruh sama tuan guru ngomeh-ngomeh disuruh naik ke masjid. Kalau saya bakti sama dia berarti menciptakan Allah dua. Bersekutu jadinya. Kamu tidak pernah mengakui dirimu sendiri. Nah di situ salah kita. Sebab apa contohnya sekarang? Jikalau kamu disuruh sholat sama orang lain, berani tak? Itu jawaban ya. Berani tak kamu kasih saya selamat dunia akhirat? Biar saya ikut sholat. Oh, tidak berani. Berarti kan jelas. Aku tidak akan merubah suatu kamu kalau tidak kamu itu sendiri. Itu caranya. Nah dari sana pelan-pelan. Sementara kenapa apa di sisi yang dikatakan beriman itu? Yang mana dikatakan beriman? Ya. Sementara Jibril itu sujud kepada Adam. Sementara kita sekarang disuruh beriman. Nah ini beda versinya lain kan? Nah, ini kedua. Ketiga, versi daripada 5 tangga ini, ya, rukun Islam ini, kalau syahadat kalau tidak tepeng hancur. Sholat kalau tidak ketemu 5 hancur. Ya, puasa kalau kamu tidak tahu apa itu zakat hancur. Haji sampai kepada haji kamu tidak dapat mabrur susah. Syahadat itu jelas-jelas mana di syahadat. Banyak orang nyebut saja ngaku sulit. Itu hancur. Jatuh rukun kamu 1. Sholat itu kedua. Syahadat pertama. Kedua sholat. Gedek orang syariat. Kenapa kamu bilang sholat kedua? Mereka tidak tembus. Kamu itu orang bodoh gitu kan aja. Syahadat yang pertama. Sholat itu kedua kan? Jelas apa tidak? Dia anggap pikiranku. Kok bisa di nomor 2 sholat? Nah karena dia tidak pernah menggali. Itu jelas. Nah sekarang sholat ini. Pernah tidak kamu rasakan namanya nikmat? Begitu kamu angkat Allah, tidak ada daya sudah jelas-jelas. Iya penyerahan diri. Tidak ada daya kamu karena sudah jelas. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah sampai kamu bersumpah. Tidak ada sudah. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku kuserah kepada Allah. Kenapa kamu katakan bisa? Itu sudah salah apa tidak? Neraka fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Jelas kan? Itu 1, jatuh. Kedua puasa.
Ketiga puasa. Pernah enggak kamu dapat Lailatul Qadar? Paling nunggu di bong, dapat es nanti. Lailatul Qadar mana makna Lailatul Qadar? Dapat rezeki, dapat pikiran, dapat ilham, dapat mimpi. Itu Lailatul Qadar, bukan nunggu-nunggu di sana kayak orang ngulas gitu. Bukan, tidak akan berubah-ubah bom itu. Zakat, betul enggak? Itu pemahaman daripada Lailatul Qadar. Tapi sesungguhnya orang-orang udik, orang-orang yang betul-betul ortodok itu fanatik dengan agama, fanatik dengan yang begitu gini, tuan guru. Itu ortodok namanya. Itu udah nunggu, pasti nunggu Lailatul Qadar, cantik. Sampai pelot dong, sampai keleman di narak. Itu Lailatul Qadar itu maknanya apa? Kamu dapat pikiran, kamu dapat nikmat, kamu dapat kabar dari saudara. Itu Lailatul Qadar. Kenapa bingung-bingung nunggu di bong? Siapa yang ngajar itu? Karena apa? Selalu percaya kepada yang lain. Tidak pernah percaya diri. Berarti nyocok orang Jakarta pede. Itu kan nyocok. Nah, itu. Parno sih lo. Wanu, saya keempat kan, lapir. Zakat. Sesungguhnya zakat itu kepada siapa? Ini kan kita rasanya iri hati yang mendengar ya. Sak sugih 2,5 kilo. Sak miskin terpaksa 2,5 kilo. Ini perbedaannya sama apa tidak? Tak cocok. Tidak perlu saya ikuti kalau begitu. Ajaran apa namanya ini? Yang kaya kok 2,5 kilo. Sementara yang miskin tidak pakai mongka, dia harus bayar puasanya 2,5 kilo lagi. Ini kan bodoh. Naik haji pernah dapat mabrur enggak? Orang di padang mahsyar itu harus dapat ketemu. Assalamualaikum. Kok dai semata bu. Assalamualaikum. Ya dulu. Tidak astagfirullah. Kok sama seperti kita ngaji? Nah, baru. Kalau ini hancur, tidak ada artinya kita beriman sudah. Habis. Tidak kau dapat dulu dah namanya ilmu 11. Tidak dapat ilmu 11 sudah. Mana ilmu 11 tidak tahu mbok sudah. Habis mbok kita sudah tuh. Ilmu 11 yang kita cari. Apulu 11. 6 beriman. 5 kan 11. Barang siapa yang tidak mengetahui hidupnya, maka sia-sialah sholatnya. Walaupun 100 tahun dia sujud ruku. Oh. Berarti musik masih jadi hati. Iya, itulah guru yang sejati. Lagu menota Malik Raden deh. Nanti coba terpikirin dulu. Namun Allah Ta'ala arah toko lik dade unin tadi. Coba terboyak dulu. Lah, merasa yang temurtad pun dia lamu tertuluk Allah Ta'ala liatin. Saya ngambil ni arak tai lihat atas juga. Ia tak menjak pecugu ya mas. Nah ya ampun, hati yang mana? Hati itu yang mana? Gitu loh. Nggih. Ampun tak pecugu-cugu Malik bin Badu kan ada tai. Memang secara hakikat terjadi dulu contoh nggih. Ada lagu pasti medai. Mustahil medai. Karena dia menjalani jalan proses belum mendapat jalan non proses. Nah, kadang-kadang nggih. Saya ngambil coba kita ilmu apa nama kedokteran nggih. Biologis. Cari ilmu biologis mana? Kalau tengkorong doang ngarak bitok nati nu nang. Beli nang tak cari. Jalan dokter sudah saya cari Allah Ta'ala tak ketemu juga. No, jalan gaib tak ketemu mana dia ada dalam diri. Laisaka kami selesai kami ulbasir kan. Ya terboyak nih. Rahasia tapi nyata. No. Rahasianya apanya? Tiang bertahun-tahun di kuas sakit ada. Maaf. Menit diri di kuas sakit dengan klema sampai klema lali. Temui pol-pol diri. Ya nih.
Mun datang primo-primo yang kemati, itu bisa begadang dari. Sama Pak Komandan, Pak Parno sih yang datang dari Jakarta sering ke sini. Nang kakak-kakak diri kita gawe. Yang katang bada yang bersyukur li side sematon. No, bahasa Jawa. Syukur nembe karena situ belum paham ibadah itu apa. Ini kan side ibadah ini. Mana saya bersyukur, saya hormatin side karena side ibadah. Jangan mengatakan tugas itu untuk menggali rezeki, jangan. Ini semata-mata ibadah. Side jaga orang-orang semata-mata ibadah sebetulnya. Jadi kita juga sebagian, bukan saya gurumu. Gurumu adalah batinmu kan begini. Yang segera jadi tuan guru di dari ijazah kendak dengan anak tadi. Nenara ijazah dari Allah, Rasul sendiri tetap Muhammad dia terubah-ubah. Nani muara tuan guru mesede ya Rasulullah. Minjam hitung cari hitungan cerita lain berubah syahadat hari. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna haji maulana tuan guru. Itu jarin. No. Nah ya bongkar pakailah akhlak Rasulullah. Anna Muhammad Rasulullah tidak pakai. Pam ding kadu. Sakadin rasa baik tuluk pam. Anna Muhammad al-Basari ki apa? Ampun temolah itu baris ti. Abah nanti apa anu nanti lah. Sama Hesa juga apa kan klikit ke apa. Berangkat. Nggak pakai itu. Tetap semuanya Muhammad. Ada galian lagi. Di talqin itu sendiri kita dikelirukan. Gali terus itu dia ada. Malaikat bertanya kata orang. Tuan Guru bersifat mengungkap daripada dakwah ini itu sendiri. Malaikat akan menanyakan kita. Kalau seandainya dia nanyakan kepada Muhammad apa? Marabuka. Kalau kepada perempuan marabuki. Nah kalau sekarang kalau kita nikah bagaimana? Muhammad. Nah, sekarang pada umumnya semua nikah semuanya Muhammad. Kan zaman dulu sudah dikasih tahu. Tidak boleh sama laki-laki kan? Tapi sekarang orang sudah jelas-jelas di dalam surat Ar-Rum, aku ciptakan antara laki dan perempuan berpasang-pasangan. Kan jelas. Berarti ada syahadat yang laki dan ada syahadat perempuan. Mana di talqin sendiri sudah dijelaskan. Marabuka itu Muhammad, marabuki itu perempuan. Berarti apa syahadat? Lagu dia menikah, Anna Muhammad selapun. Rumah mekenci mama menikah. Salah tak pendek kira-kira. Ini yang belum saya ketemu ini jawabannya. Haran dengan sekolah sampai itu. Coba sih dia sendiri yang sering baca anu ya koran. Marabuka Muhammad, marabuki binti kan. Tapi pas waktu kawin, coba baca Fatimah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jelas. Dia tahu diri ini kan. Nah ini Muhammad kan baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yuk laki sama laki apa enggak? Kalau digabung. Mun merari. Mama kan jaring kan. Padahal nyataannya ini. Aneh. Jam tipu malaikat ya. Marabuki anna Muhammad Rasul. Marabuki anna Muhammad Rasulullah. Marabuki anna Muhammad. Telemina muka kamu nu nini. Maka aku ketuan kamu nu. Nini apa mama nih? Muhammad diri. Kan jelas. Malaikat bertanya. Marabuki Ana binti Muhammad. Siapa namamu? Kan begitu. Nah ini tidak pernah diulas. Ya ampun ternikah nu malaikat sahadir nu malaikat dulang. Malaikat nyaplak doang. Dai dia aro pokokmu apa dia mah bedai jaya bewah. Itu itu besuh bewah mungkin tutup. Padahal di talqin jelas-jelas jangan tipu malaikat. Jadi enggak menu. Marabuka anna Muhammad ini tidak tepat. Marabuki anna Muhammad. Marabuki anna Muhammad. Numpaan tu malaikat jadi. Papa mati je gupo-gupo pada miak mesat.
binti Aminah ini. Lihat satu tak ketua isi malaikat Muhammad yang berbinti. Menua sampai tu dendek sekolah. Kembali jauh ketua jauh Mesir melekak-lekakan. Apa jadi boleh Mesir? Hah? Dia ambil ke sekolah tu berkedek-kedek. Lihatlah jahar. No. Abdul Malik kadang bos. Dia akan guru. Bisa sawak niki. No. Lagu itu sebagai samaran. Dakwah sekolah. Dengan sampai Mekah doang. Ku engkah segera datang jok Mesir lalu sekolah. Ampun saya terkena tuan guru. Tak kesifat dengan ku segera di Turki tuan dia mau gelar tuan guru. Ha? Seharusnya di Mekah jangan tahu. Sedangkan dengan di Mekah doang di man haji. Dia tahu diri haji. Mulai itu doang segupu-gupu. Itu sebagai simbol orang Arab. No. Indonesia peci hitam. No. Yang paling kiri se-Arab di nuah jok Abah Indonesia. Se-Indonesia jok Abah Arab. Ada? Nenek kaji. Subhanallah. Ya doang sih jadi menang. Nomor ini tidak ada. Berangkat dari Nabila dan Malaysia. Ka'bahnya orang yang beriman itu Baitullah, hatinya orang yang beriman apa namanya? Kalbun mu'minu ka Baitullah. Hati seorang mukmin adalah tempat Allah. Di satu sisi Fawalli wajhaka Satra dalam Masjidil Haram. Berembini kita. Makanya apa makna Masjidil Haram dan apa makna Makkah? Makkah maknanya kaca. Ya, tempat. Bukan kaca. Kalbu baru tempat. Makkah itu kaca maknanya. Kita harus saling lihat. Mara misal tereng si berantangan dua uni menu. Berantangan Makkah. Iya kena Makkah. Nah, versi lain lagi naik kepada tingkatan ilmu. Nipu menipu jadi ilmu, tipu menipu jadinya Ka'bah katanya. Kak itu adalah adik kakak saya. Bah itu adalah tempat. Yang keluar itu adalah adik kakak saya. Itu. Jadi di mana tempatnya dulu Ka'bah itu? Ketuluk dalam kekelok kuning. Di dalam priuk itu. Ditanam itu nama Ka'bah. Iya dari hari. Masjidil Haram itu adalah kalbun mu'minun ka Baitullah. Oh, hati seorang mukmin belum tentu rumah Allah. Mana mukmin itu harus mengaku. Banyak yang bersyahadat tidak mengaku. Nyebut banyak. Ayo, coba sebut syahadatmu. Ya nyebut namanya. Tapi ngaku belum tentu. Mberuan coba telik, coba bim ketuan. Allah betau tu di arah sini. Jim betau ndak gati di watan renti are jim dia jelap telik Allah Taala kesaka. Kejauh tahu. Tahu, jauh dulu. Pantes dia jering-jering si Allah Taala ni. Jim dulu ni santren. Wah, kelimbangan doang tempat dia aja. Hah? Nah, ni. Nah, atau berangkat oleh reng bermata dua. Yang tersuruh datang sisa gondrong ni ke. Lalu baik reng mata dua ni ke dan terjual mak ni ke datuk berhenti ni kan. Beli je terjual. Tahu na aku diri ni ke lekan le Lombok Timur bagian apa rantiang Pinggir raya. Tu ansi na le tu ansi sikit sedih datuk. Oh, halai selalu baiknya radio ni ke dah. Yang tersuruh jualan ini. Ya kayak ini tu. Yang tersuruh jualan datuk berlebih ni ke. Yo nane tersuruh jualan saya sambal beli. Berlebih tambah jual langan memesak.
Agak ia kena dia. Senipu doang dia. Cerita dia menjauh aran bermata dua dia ni tembus si pelon mai berjauh liter manusia ni mai berdemak kita bari aku serot dia. Ada tebing kris, bukan turun lalu saya tak kris. Ndek narak seraputi itu adalah sebagai apa istilahnya istilah ya. Mana dia yang disebut bambu yang bermata dua itu adalah bisa kita melihat diri kita sendiri antara ini dengan ini harus saling mengaku. No kena ni. Tapi yang keris diri. Tapi yang permata ingat bantah batin. Tapi yang melekuk mama ampuk mentau apa nu lekuk apa nu gambir apa. Nu kena makna doa. Nu masih zaman Belanda, zaman kerajaan mengaji sama nu. Zaman lain deman harus terboyak bergali malik. Zaman Nabi apa sebelum ada Quran? Apa pakainya nulis? Di mana tempatnya nulis? Harus tahu. Pertama pakai tulang onta. Oh, dia jadi Quran. Kedua pakai apa? Batu tulis. Ampun, ada batu tulis. Ketiga pakai apa? Kulit onta. Keempat baru narak duluan jadi dah kertas dengan daun. Tuh, jadi syariat, tarekat, hakikat, marifah. Iya kena sebetul sana. Ini yang dimaksud. Cuman orang belum paham. Nah, zat, sifat, asma, apa, syariat, tarekat, hakikat, marifat. Nah, asal ini kenyataan. No, penggalian. Gih, Raden, gih. Ada yang dia santai cara. Yang haru. Jangan? Yang haru ni. Bersih. Lema piran-piran meliti Raden. Laun kita julu malam ni. Langsung jok apa aran pemandian kelambu ni. Lupa tu. Kecamatan Narmada ni. Nah. Oh, soalnya permandian kelambu. belik ni ke? Arak tebing. Ya wah nuki. Lagu harus sampai tu maghrib. Sampai mau solat maghrib di wuduk li air terjun tu. Tu solat tu berembik begrik napa dia berugak nu. Lalu datang datuk nah itu. Sida berjuluan lemak ni. Lagu jelu apa tok litih. Dan makin malam Senin apa Ahad? Malam Senin malam coba malam Senin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا حامدين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم ربنا ظلمنا